Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Yakpermas Banyumas. Di sini kami akan membahas presentasi dan seminar. Apa itu presentasi dan apa itu seminar? Mari kita tonton video selanjutnya. Pertama, presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Presentasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Kemahiran presentasi merupakan kebutuhan, maka mahasiswa dilibatkan dalam melakukan presentasi, mulai dari menyusun bahan, membuat alat peraga dengan bantuan teknologi informasi, menyajikan dan merevisi berdasarkan umpan balik dari hadirin. 1. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif. Ada kikat yang perlu diterapkan, yakni 1. Menarik minat dan perhatian peserta. 2. Menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Dan 3. Menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Untuk menarik minat dan perhatian pada topik atau masalah yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik. Contohnya media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, ilustrasi, dan lain-lain. Mengetahui latar belakang peserta dan menjaga suasana agar tidak monoton serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada di suatu ruangan. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas, penyaji harus menaati bahan yang telah disiapkan dan memberi penjelasan singkat terhadap butir-butir inti. Untuk menjaga etika dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan, yaitu menyinggung perasaan orang lain. Butir-butir rinci tentang etika dan tata cara yang perlu ditaati dalam forum ilmiah akan diuraikan berikut ini. 2. Tata cara dan etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati tata cara yang lazim. Pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kerugian mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka, dan tersinggung perasaannya. Hak dalam forum ilmiah meliputi hak berbicara, hak membela dan mempertahankan pendapatnya, serta hak untuk mendapatkan pengakuan. Kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau kekurangan diungkapkan secara vulgar. Sementara itu, apabila seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat berharga, ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan. Etika dalam forum ilmiah harus dijaga agar tujuan forum dapat tercapai dengan baik.
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh penyaji dalam etika adalah kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka dalam segala hal menyangkut informasi yang disajikan. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya ataukah diambil dari sumber lain. Jika diambil dari sumber lain, harus disebutkan secara lengkap sesuai dengan kelaziman dunia ilmiah. Adapun etika yang harus dijaga oleh peserta, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, setiap peserta harus jujur pada diri sendiri. Artinya, dia akan bertanya jika memang tidak tahu, akan mencari klarifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar ataukah belum, dan lain sebagainya. Selain itu, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Dan hal ini mensyaratkan bahwa dia wajib menyimak apabila ada orang yang berbicara atau bertanya. Misalnya, ketika orang lain telah mengusulkan gagasan, dia tidak akan berbicara seolah-olah dialah pengusul pertama gagasan tersebut. Ketika pertanyaan telah diajukan oleh peserta lain, dia tidak akan mengulangi pertanyaan itu. Ketika peserta lain telah menyatakan sesuatu dan dia menyetujuinya, dia dapat mengungkapkan dukungannya. Terkait dengan perilaku bertanya untuk memperoleh klarifikasi atau informasi, satu kewajiban penanya adalah menyimak jawaban dari penyaji. Akan lebih bagus jika penanya menunjukkan apresiasi positif terhadap jawaban yang telah diberikan. Apabila dengan terpaksa penanya meninggalkan ruangan sebelum jawaban diberikan, dia wajib meminta maaf dan meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaganya adalah bahwa dia harus adil. Artinya, semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Keseimbangan tempat duduk peserta dan kesetaraan gender harus benar-benar dijaga. Demikian juga keseimbangan dalam hal waktu atau jumlah pertanyaan yang boleh diajukan oleh peserta. Selain adil, seorang moderator juga harus menaati jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Pertama, moderator seyogyanya tidak terlalu banyak mengambil waktu untuk berkomentar yang tidak fungsional. Kedua, moderator harus mengatur waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik penyaji maupun peserta. Oleh sebab itu, moderator harus punya keberanian untuk menginterupsi dengan santun pembicaraan seseorang agar taat waktu. Semua hal yang terungkap selama forum, baik inti uraian penyaji, pertanyaan, maupun jawaban, perlu dicatat secara rapi oleh penulis. Hasil catatan yang telah ditata ringkas sebaiknya dicetak dan dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Hal ini memberi kesempatan bagi pemilik gagasan atau konsep untuk meluruskannya jika ada hal-hal yang kurang tepat. Teknisi wajib memastikan bahwa peralatan teknologi yang digunakan bekerja dengan baik. Dia harus melakukan cek terakhir sebelum forum dimulai dan secara teratur mengontrol jalannya persidangan dari segi teknologi. Apabila terjadi sesuatu pada teknologi,
Dia harus secara cepat bertindak menyelamatkan jalannya kegiatan. 3. Menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia. Dalam era teknologi informasi, presentasi ilmiah dengan memakai multimedia sudah menjadi kebutuhan karena beberapa alasan. Pertama, presentasi akan menjadi menarik karena penyaji dapat membuat manuver dalam memvariasi teknik penyajian bahan, termasuk melalui animasi. Kedua, penyaji dapat menghemat waktu karena dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu diperlukan. Ketiga, penyaji dapat memberikan penekanan pada butir permasalahan yang dikehendaki secara menarik. Keempat, penyaji sangat dimudahkan karena membawa bahan dalam bentuk flash disk. Kelima, bahan presentasi dapat sangat ringkas sehingga membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas. Dan keenam yaitu peserta dapat langsung mengopi file presentasi yang diperlukan. Agar manfaat multimedia dapat dinikmati, presentasi multimedia perlu disiapkan dengan baik. Dalam menyiapkan presentasi multimedia, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. A. Tentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu elaboratif, karena elaborasi akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut, koheren dan kohensif. C. Kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalarannya. D. Tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. E. Pilih rancangan slide yang cocok. Ingat, kontras warna dan animasi sangat penting. Namun, jangan sampai bahwa terjadi dekorasi lebih menarik daripada butir bahasan. F. Uji tayang untuk memastikan bahwa semua bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca oleh peserta dalam ruangan yang tersedia. G. Cetak bahan dalam slide tersebut untuk digunakan sebagai pegangan dalam penyajian. 4. Melaksanakan presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi berikut dapat dipertimbangkan. A. Mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. 1. Memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. 2. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. 3. Menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. 4. Berpikir positif tentang peserta. 5. Membuat peserta dihormati dan dihargai. 6. Mempertimbangkan budaya peserta. 7. Bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. 8. Memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal dan budaya setempat. B. Memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. 1. Memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. 2. Memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. 3. Menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. 4. Memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 5. Mendorong peserta untuk aktif terlibat. 6. Menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Yang berikutnya, seminar. Kata seminar berasal dari kata Latin semin yang berarti benih. Jadi seminar berarti tempat benih-benih kebijaksanaan. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis
mempelajari suatu topik khusus di bawah pemimpinan seorang ahli atau berwenang dalam bidang tersebut. Seminar merupakan suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah. Pertemuan atau persidangan dalam seminar biasanya menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja masing-masing. Seminar biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Yang berpartisipasi pun seorang ahli dalam bidangnya. Seminar tentang pemasaran suatu produk tentu dihadiri oleh para pakar bidang pemasaran. Seminar pendidikan tentu saja dihadiri oleh para ahli pendidikan. Sementara itu, peserta berperan untuk menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah. Kegiatan seminar ini juga lazim dilaksanakan dalam kelas baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan seminar kelas, susunlah terlebih dahulu organisasi pelaksanaannya. Seorang yang lain ditugasi dengan pembahas khusus dari makalah yang disajikan. Seorang ditugasi sebagai moderator, guru sebagai narasumber, dan satu atau dua orang bertugas sebagai penulis yang bertugas menyusun laporan. Seminar bukan diadakan untuk menetapkan suatu keputusan terhadap masalah yang dibicarakan. Seminar hanya membahas cara pemecahan masalah. Karena inti dari sebuah seminar merupakan sebuah diskusi, laporan seminar pun merupakan laporan hasil diskusi. Oleh karena itu, laporan seminar hendak berisi hal-hal yang penting saja. Seminar melahirkan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu sebagai sumbang saran dari permasalahan yang ada. Susunan acara seminar yang dapat dibuat seperti berikut. 1. Laporan ketua. 2. Penyajian ketua. 3. Pembahasan oleh pembahas. 4. Diskusi. 5. Penyimpulan. 6. Penutup. Selain seminar yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa bentuk kegiatan lainnya yang menyerupai pelaksanaan seminar. Adapun perbedaannya menyangkut soal teknis penyelenggaraan seperti di bawah ini. Yang pertama adalah diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discutio atau discussum yang berarti bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris digunakan kata discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Dari segi istilah, diskusi berarti perundingan atau bertukar pikiran tentang suatu masalah untuk memahami, menemukan sebab terjadinya masalah, dan mencari jalan keluarnya. Diskusi ini dapat dilakukan oleh 2-3 orang, puluhan, dan bahkan ratusan orang. Diskusi adalah sebuah proses tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas, lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan, pernyataan, bahkan keputusan. Di dalam diskusi selalu muncul perdebatan. Debat ialah adu argumentasi, adu paham, dan kemampuan persuasi untuk memenangkan pemikiran atau paham seseorang. Yang kedua, simposium. Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah. Simposium dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengatur jalannya diskusi. Pendengar bertanya dan para ahli yang menjawab. Dan yang terakhir adalah kolokium. Pada kolokium, beberapa ahli diundang untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pendengar mengenai topik yang ditentukan.
Bedanya dengan simposium, dalam kolokium para ahli tidak mengajukan makalah atau prasaran. Nah, itu adalah materi presentasi dan seminar yang kami sampaikan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.